competitive, being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. Hai para pembaca channel Olive Cook, malam ini aku kembali membawakan cerita fanfiction Jungkook bagian ke-12. Cerita yang termuat adalah tentang FF atau biasa disebut dengan fanfiction. Itu artinya semuanya tidaklah nyata. Jadi jangan diambil serius ya, karena semuanya hanyalah untuk hiburan semata. Terima kasih, Burahe. Senyum tak henti-hentinya terpancar dari wajah imut polos. Ups, maksudnya topeng sok polos. Saat pria itu memasuki rumah dan bertemu dengan sang oma, mencium kening yang sudah mulai mengeriput itu. Mendengar itu, Jungkook seketika berubah. Wajahnya mulai mengkerut. Sialan, bukankah semalam pria brengsek itu telah membuat Nona menangis? Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Tanpa pikir panjang, kaki pria itu mulai berlari ke arah rooftop, meninggalkan sang oma yang berdiri bingung saat melihat perubahan ekspresi muka putra kesayangannya itu. Di tempat ini nampak 3 orang yang masih saling diam satu sama lain, Taehyung, Jennie, dan Yeon. Mereka bertiga belum juga memulai pembicaraan. Yeon masih menghela napas kesal, tapi ia mencoba bersikap tenang dan elegan. Tidak etis sekali menangis di hadapan Taehyung, gengsi. Mata gadis Hwang menelisik jauh wanita yang katanya mantan dari tunangannya itu. Terlihat baik dan sopan. Tapi Yeon tahu, biasanya yang berwajah polos seperti ini sangat brutal di dalam. Yeon tidak ingin tertipu. Yeon berdecih saat mendengar jawaban Jennie yang terkesan singkat dan gagap. Jennie hanya menunduk, sama sekali tidak berani menatap gadis Hwang. Yeon bukanlah gadis bodoh. Ia tahu jika wanita yang katanya sudah tidak memiliki hubungan dengan tunangannya itu masihlah menyimpan perasaan terhadap Taehyung. Spekulasi Yeon yang seperti itu tentu ada dasarnya. Saat kedua matanya kemarin menangkap adegan yang membuatnya sesak, Yeon mendengar satu kalimat yang keluar dari mulut Jennie untuk Taehyung. Sebuah kalimat jika dirinya masihlah mencintai Taehyung. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more even when I've been screwed. Di tengah pembicaraan serius, tiba-tiba datang sosok yang membuat Yeon terkejut. Jungkook datang dengan membawa beberapa camilan. Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play
get, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something. Jungkook memberikan beberapa penekanan di setiap katanya, menandakan jika dirinya sedang marah saat ini. Bisa-bisanya, sang Nuna tidak menelpon dan mengabari jika Taehyung datang. Ia tidak ingin Taehyung menyakitinya lagi, apalagi sampai membuatnya menangis seperti semalam. Understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew. Jungkook pergi dan turun ke bawah. Emosi tengah mendominasi pria itu. Kenapa posisinya seperti tidak dibutuhkan? Jungkook merasa hanya menjadi tempat pelarian sang Nuna. Hanya dibutuhkan saat Nuna kedinginan di ranjang. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Jungkook membanting pintu kamar keras-keras. Baru saja semalam pria itu merasakan kebahagiaan karena merasa perasaannya terbalas. Meskipun Yeon sama sekali belum mengucap satu kata pun jika dirinya membalas perasaan Jungkook, tapi Jungkook sudah beranggapan demikian. Tapi sepertinya salah. Selamanya sang Nuna tidak akan pernah membalas perasaannya. Hanya tempat pelarian. Wajah Jungkook mulai pucat. Kebiasaan masa kecilnya tidak bisa hilang. Saat pikirannya kacau, maka pucat akan menyerangnya. Pria itu mulai meringkuk di lantai bawah kasur. Jemarinya menelusuri lantai dengan tatapan kosong. Sungguh, dirinya sangat kecewa dengan Yeon. Tapi sialnya, ia tidak pernah bisa membenci gadis pujaannya itu. Ia sangat membenci perasaannya sendiri. Kenapa Tuhan harus memberinya rasa cinta jika ujung-ujungnya akan sesakit ini? Kenapa harus Yeon, gadis yang dicintainya? Kenapa harus kakak tirinya sendiri? Taehyung lagi-lagi diam. Ingin sekali bibir berkata tidak, tapi hati tidak bisa berbohong. Jauh di dalam sana, nama Jennie masihlah bertengger. Meskipun rasa bencinya terhadap mantan kekasihnya itu mendominasi, tapi Taehyung tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Kisahnya dengan Jennie tidaklah sebentar. 8 tahun adalah waktu yang ia habiskan bersama mantannya itu. Jadi, mari telaah bersama. Bukankah waktu yang Taehyung butuhkan untuk melupakan semua itu tidaklah sedikit dan cukup sulit? Sekarang posisi Yeon di hidup Taehyung seperti apa? Menjadi pelarian atau seorang penyembuh? Apakah Yeon mampu menyembuhkan luka Taehyung yang diakibatkan oleh wanita itu? Apakah Yeon mampu
membuat Taehyung untuk mencintai dirinya sepenuhnya. Berhubungan dengan orang yang belum selesai dengan masa lalunya sama saja dengan bunuh diri. Yeon tidak ingin mati dulu. Ia tidak ingin menangis hanya karena seorang pria. Yeon masih menyayangi nyawanya. Jadi, mengakhiri semuanya mungkin menjadi pilihan terbaik sekarang. Yeon sangat lega, akhirnya mampu mengucap kata itu. Meskipun secara alamiah hatinya tetaplah sakit. Taehyung adalah sosok yang sempurna, tampan dan juga kaya. Sempat dirinya telah berhasil terjerat akan pesona itu. Tapi lagi-lagi dirinya harus ingat, berhubungan dengan orang yang belum selesai dengan masa lalunya, itu sama saja dengan bunuh diri. Final Yeon pada akhirnya. Setelah mengucap itu, kakinya melangkah meninggalkan Taehyung dan Jennie yang masih mematung. Sekarang ia harus bersiap untuk menghadapi serangan halilintar sang apa. Izin berkata untuk membatalkan perjodohan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Jennie hanya menunduk takut, badannya gemetar melihat puncak emosi sang mantan. Jungkook sangat terkejut saat matanya terbuka, ada sang Nuna tengah berbaring di sampingnya. Lebih tepatnya ada sang Nuna tengah berbaring dalam pelukannya. Seingatnya tadi, Jungkook tidur di lantai bawah. Yeon mengecup bibir pria John. Yeon tahu jika adiknya ini tengah sedih dan kecewa karena adegan pengusiran tadi. Mata Jungkook membulat sempurna, bibirnya tak bisa berpura-pura untuk tidak tersenyum. Itu artinya Jungkook memiliki kesempatan untuk mendapatkan penuh hati sang Nuna. Yeon bingung, kenapa adiknya tidak menyaut sama sekali ucapannya itu. Akhirnya Yeon menaikkan tubuhnya agar sejajar dengan adiknya itu. Tangannya mengusap lembut pucuk kepala Jungkook, menyisir rambut Jungkook dengan jemarinya. Bersikap seolah seperti kakak yang membujuk sang adik agar tidak merajuk lagi. Jungkook tertegun pun sangat senang sekali melihat usaha sang Nuna saat membujuknya seperti ini.
pria itu merasa sangat diperdulikan oleh sang nona. Mendengar itu, Jungkook benar-benar bahagia. Pria itu melorotkan tubuhnya dan masuk dalam pelukan sang nona. Yeon persis sekali seperti memeluk seorang bayi, benar-benar menggemaskan. Yeon membalas pelukan itu dengan erat, mengusap punggung adiknya dengan lembut. Pria itu mengangguk dalam pelukan sang nona, semakin mendusulkan kepalanya pada benda hangat kesukaannya itu. Lama-lama Yeon merasa geli, adiknya semakin aktif. I just keep repeating it in case you didn't catch me. Ooh, can you love me like, can you love me like? Yeon mencubit hidung adiknya itu, gemas sekali kalau ada maunya. Wajah pria itu dibuat imut seimut mungkin, sampai-sampai Yeon ingin mati kegemasan saat ini juga. Can you love me like that? Pria itu melonjak kegirangan. Dengan segera ia memposisikan tubuhnya itu, bersiap menerima pemanjaan lembu dari sang nona untuk bubu tercintanya. I just keep repeating it in case you didn't catch me. Ooh, can you love me like, can you love me like?